Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pengurus DKM Mushola Al-Falah, para kiai yang hadir pada malam hari ini, ibu-ibu juga yang hadir pada malam hari ini, marilah kita mulai kajian pada malam hari ini diawali dengan hadiah Al-Fatihah terkhusus untuk beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya, tentunya juga seluruh umatnya. Dan kita khususkan teruntuk musonef kitab Matan Ghayatul Takrib Syekh Abi Syuja dan para mu'alif yang mensyarahinya, para musonef yang mukhlis, para ulama, para masyayikh guru-guru kita. Semoga dengan adanya perantara tersebut, doa tersebut, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami ilmu-ilmunya, mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadihin niyati wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa hay'atuha khamsa asyrata khoslatan. Kesunahan-kesunahan hay'ah yang ada di dalam sholat itu ada 15 menurut yang telah disebutkan, dituturkan di dalam kitab Matan Ghayatul Takrib. Kalau dalam kitab-kitab yang lainnya bisa tambah lebih banyak, tapi karena ini matan, maka diringkas hanya disebutkan 15. Kalau cara hitungan 15 itu udah banyak. Tapi alhamdulillahnya karena kita sudah belajar sholat sejak kecil, atau sudah terbiasa diajari dengan guru-guru kita, sunnah hay'ah yang mana? Nggak tahu, pokoknya kayak itu. Yang rukun yang mana? Yang sunnah ab'ad yang mana? Yang sunnah hay'ah yang mana? Nggak tahu. Dianggapnya itu semuanya pokoknya wajib. Itu nggak apa-apa. Bagi orang yang awam, ketika memang nggak tahu ini rukun, apa ini sunnah, kemudian dianggap semuanya wajib, itu enggak masalah, menaikkan derajat. Tapi kalau suatu rukun, suatu kewajiban, fahaman dia dianggap sunnah, itu yang enggak boleh, berarti menurunkan derajat. Oleh karena itu pada malam hari ini kita melanjutkan kajian tentang hal-hal yang ada di dalam sholat. Yang paling terakhir yaitu nomor 3, yaitu kesunahan hay'ah. Kan ada rukun, ada sunnah ab'ad, ada sunnah hay'ah. Kalau rukun tidak dijalankan, maka bisa membatalkan sholat. Kalau sunnah ab'ad tidak dijalankan, maka disunahkan sujud sahwi. Kalau sunnah hay'ah tidak dijalankan, maka tidak membatalkan, juga tidak disunahkan sujud sahwi. Cuma ya kurang sempurna. Makanya kemarin sudah bisa diperumpamakan, kita istilahkan, kita umpamakan sosok manusia. Kalau manusia kok nggak ada kepalanya, mati. Umumnya kan gitu, gitu. Seperti orang yang tidak menjalankan rukunnya sholat.
Kalau manusia tidak ada tangannya, tidak ada kakinya, hidup nggak? Hidup. Tapi kayaknya kurang sempurna atau tak elok dipandang. Makanya cari tangan tambalan. Nah, itu seperti kesunahan abad. Perlu ditambal biar kelihatan enak dipandang. Kalau yang namanya manusia itu pakai uangnya, pakaiannya rapi, rambutnya disisir. Jadi fashionnya itu biar kelihatan menarik, itu adalah sunnah itu adalah sunnah. Seperti manusia aja, kita itu ngurus hal-hal yang lebih daripada kebutuhan pokok itu sangat banyak sekali. Mulai dari fashion yang ada di kepala, gitu, ngurusi yang ada di mulut kita, ada sikat gigi, di telinga kita ada korokan kuping, korokan telinga atau namanya apa itu kakembat, hidung, nanti mata, kemudian yang semakin ke bawah banyak sekali hiasan-hiasan. Itu kalau diperumpamakan sholat adalah kesunahan hay'ah. Makanya sunnah itu sangat banyak. Alhamdulillah, insya Allah kita semua dalam menjalankan sholat itu sudah banyak menjalankan sunnah hay'ah. Buktinya apa? Ini setelah pesan-pesan berikut ini. Ada 15 rukun. Jadi tadi apa Pak? Rukun, kemudian sunnah abad, kemudian sunnah hay'at. Hafal nggih, ibu-ibu nggih? Ada rukun, sunnah abad, sunnah hay'at. Ngapain sih Tat ngapalin kayak gitu, bikin pusing? Loh, jangan gitu. Itu bisa jadi tiket surga. Kelihatan keren nanti kalau ketemu para malaikat. Aku hafal rukun, hafal sunnah abad, hafal sunnah hay'at gitu. Yang diingat-ingat itu. Ada 15 raf'ul yadaini inda takbiratil ihrami wa inda ruku'i wa raf'i minhu. Sudah saya singgung di awal. Sunnah hay'at yang pertama adalah mengangkat dua tangan. Sudah saya sebutkan sebelumnya ada di 4 tempat. Saat takbiratul ihram, saat mau ruku, saat mau i'tidal, bangun dari ruku, tambah satu yang tidak disebutkan di sini, disebutkan dalam syarahnya atau hasyiahnya, wa kada indal qiyami minat tasyahudil awali, bangun dari tasyahud awal. Jadi 4 tempat kesunahan mengangkat kedua tangan. Yang pertama adalah pada waktu takbiratul ihram dari bawah. Jadi itu baru mengangkat sampai atas. Oke. Terus kemudian pada waktu mau ruku, tangan diangkat dulu. Allah. Jadi posisi ini, tangan ini, prakteknya wa asabi'uha mansyuratun mufarraqatun wasatun ma'atidai takbiri. Jadi jari-jarinya itu di jembreng, diapain namanya? Dibuka seperti ini, agak direnggangkan. Tidak gini, tapi agak direnggangkan. Maksudnya antar jari-jari ini bukan lingkup gini, agak direnggangkan. Maaf tidak takbir. Jadi mulai dari bawah ini sudah gini, bukan gini. Ibu juga kalau pada waktu praktek takbir mengangkat tangan juga tangannya direnggangkan. Tapi mingkup, gitu. Mingkup kalau ibu-ibu karena dom mengumpulkan badannya. Beda kalau bapak-bapak kelihatan gagah renggang. Ketika mau rukuk berarti sudah Allahu Akbar, paling sempurna barnya itu pada di posisi rukuk yang sempurna. Bangun dari rukuk i'tidal juga seperti itu. Allah sampai di situ posisi tangan itu juga berada
ngepasi dengan posisi pundak. Itu yang paling sempurna. Jadi sampai tangannya itu berada di sini belum. Tetap dapat kesunahan, tapi belum sampai maksimal. Maksimalnya itu hadza kafahu mangkibai. Dua telapak tangannya itu ngepasi dua pundak. Seperti halnya takbiratul ihram. Ini kalau ini ngepasi apa ini berarti? Kalau ini ngepasi dada. Di prakteknya ngepasi encok. Ya encok ya kalau sencok semampunya lah ya. Di praktek yang paling sempurna, kalau saya lihat kadang orang-orang sholatnya ya tetap dapat aslu sunnah, tetap dapat kesunahan ketika pada waktu seperti itu mengangkat tangan. Cuma kalau kita bicara yang paling sempurna itu tetap kedua tangan yang bagian telapak tangan dibuka tadi sampai di atas pundak. Sampai di atas pundak. Takbiratul ihram. Saya ulangi nih keterangannya. Allah. Kalau takbiratul ihram dari bawah ya. Allahu Akbar. Terus kemudian mau posisi tangan di sini. Gak usah diginikan dulu. Langsung aja. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Nah, paham Bu? Kalau cewek mingkup aja. Ya tetap gini tapi mingkup. Mingkup, tahu mingkup nggih? Dikumpulkan. Jadi ada feminimnya. Kalau perempuan. Kalau bangun dari tasyahud awal, kan tasyahud awal nih. Allahu Akbar. Tetap mengangkatnya itu ke atas. Yang paling sempurna, bukan hanya sekedar di sini. Atau bukan sekedar di sini, kecuali memang tangannya itu nggak kuat diangkat. Nah, kalau belum terbiasa, marilah kita membiasakannya. Selanjutnya yang nomor 2, wawat yamini ala shimali, menaruh tangan kanan di atas tangan kiri. Maksudnya apa? Menaruh bagian dalam telapak dari tangan kanan pada bagian luar dari tangan kiri. Yang dimaksud lagi itu apa? Ini telapak, taruh di pergelangan tangan. Taruh di pergelangan tangan. Wasunnatu fi kaifiyati dzalika, kesunahan cara daripada praktek tersebut adalah menggenggamkan telapak tangan yang bagian tangan kanan ku ayasarihi pada pergelangan tangan kiri wabak darusi wasi'iti. Ini kan ketika kita megang gini otomatis tangan kita ada yang kena bagian sini pergelangan tangan, ada yang terkena bagian kesininya. Jadi kena semua kan kalau seperti ini, kena semua. Kalau dalam praktek fikih ini nggak ada kemudian praktek seperti ini nggak ada. Terus pokoknya gini. Itu berarti kalau ada yang kemudian ibu-ibu, bapak-bapak lihat di video-video siapa itu, prakteknya ada yang gini, prakteknya ada yang gini, itu bisa saja thoriqoh atau bisa saja beliau mempunyai dalil khusus. Tapi kalau dalam fikih secara umum menggenggam seperti ini. Di bawah dada, di atas pusar. Di bawah dada, di atas pusar. Paham Bu? Kalau di situ pada prakteknya mau kesunahan lagi, ditaruh bagian kiri, dipaskan supaya apa? Menggenggam hatinya biar bisa khusyuk. Tapi gini juga gak masalah. Wa yakunani tahta sudrihi wa fawqa surratihi. Di bawah dada, di atas pusar. Ma'ilan qolilan ila jihati yasarihi. Condong sedikit ke arah kiri. Ada gini praktiknya. Gini boleh, kalau dikirikan sedikit boleh, li'annal qalba fi jihatil yasar, karena hati itu berada di bagian sisi kiri. Tujuannya gitu, fungsinya hikmahnya seperti itu. Hati ini biar
Ibaratnya ada aura positif sehingga khusyuk dalam menjalankan sholat. Watawajjuhu. Yang nomor 3 adalah tawajjuh. Tawajjuh di sini yang dimaksud adalah istiftah. Ada yang membahasakan istiftah, ada yang membahasakan iftitah. Bacaannya di situ riwayatnya banyak. Riwayat Imam Muslim itu Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Terus kemudian riwayat Imam Muslim lagi tambahannya wajjahtu wajhiya lilladzi sampai wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Terus kemudian muttafaqun alaih itu berarti Bukhari, Muslim. Allahumma ba'id baini wa baina khotoya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghribi ila akhirih. Sekarang yang mana Ibu? Biasanya dibaca pada waktu baca iftitah atau istiftah atau tawajjuh. Kabira walhamdulillahi katsira itu. Ini wajjahtu itu. Nah, itu berarti sudah mengamalkan daripada hadis-hadis praktek membaca istiftah. Kenapa dibahasakan doa? Karena ada doa Allahumma ba'id baini wa baina khotoya. Itu doa. Tapi Ibu juga baca itu enggak? Enggak. Ya enggak masalah. Yang penting sudah mengamalkan daripada hadis terkait istiftah. Kalau tambah itu juga bagus. Tapi ya dia juga seperti kemarin. Kalau kemudian itu dibaca semua, tetapi ternyata nanti malah gugup, ketinggalan dari bacaan-bacaan pada waktu jamaah, meskipun muafik, ya tapi kita harus benar-benar lihat kondisi. Ya udah, saya baca yang riwayat itu aja deh. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Sampai di situ juga boleh. Sampai ini wajah itu juga boleh. Kondisional. Maka sholat itu ya juga harus tahu posisi, tahu keadaan. Mana yang lebih enak untuk dibaca dan diamalkan. Yang nomor 4, wal isti'adatu dan membaca ta'awud. Ta'awud itu minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Kalau kita biasanya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau madhab Hambali, Imam Ahmad itu wal aula ayyaqula a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Kalau Imam An-Nawawi wal Auza'i mengatakan yang paling utama a'udzubillahi minasyaitonir rajim innallaha huwas samiul alim. Kenapa kok ada kata-kata samiul alim? Menyebutkan samiul alim dari Imam Ahmad dan Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi masih ulama daripada madhab Syafi'i karena menyatukan dua dalil. Dalam firman-Nya Allah, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Berarti a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dalam firman yang lain, surat Fusilat, fasta'id billahi innahu huwas samiul alim. Ini ulama yang mengambil dalil-dalil. Kalau dua dalil bisa dijamekkan, bisa disatukan, maka diamalkan semua lebih baik. Salah satunya juga boleh, tapi kalau bisa diamalkan semua mudah, itu lebih baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim innallaha huwas samiul alim boleh. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim juga boleh. Ya sekali-kali diamalkan. Sekali-kali diamalkan biar kita termasuk orang yang suka ulama, suka mujtahid, suka orang-orang yang benar-benar lebih paham maksud daripada kalamullah atau hadis-hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Isti'adah. Wal jahru fi maudhihi. Yang nomor 5 adalah mengeraskan bacaan di tempat yang sunnah untuk dikeraskan. Mengeraskan bacaan ini yang dimaksud adalah bacaan Al-Fatihah
beserta surat atau ayat yang setelahnya. Oke. Kalau takbir ini umpama imam keras semua. Kalau takbir, meskipun sholat duhur ataupun sholat asar, imam prakteknya itu takbirnya itu takbiratul ihram, takbir intikal, terus kemudian sami Allahu liman hamidah, semuanya keras. Bukan berarti pada waktu duhur, asar imamnya takbirnya lirih, tapi tetap keras. Yang di sini praktek banter dikeraskan. Maksud daripada banter keras itu tidak didengar dirinya sendiri, tetapi juga bisa didengar yang lain. Suaranya keras. Oke. Itu di tempat-tempat atau di praktek sholat yang disunahkan keras. Subuh. Oke. Subuh keras nggak? Kerasnya itu nunggu ikut jamaah, jadi imam, atau sholat sendiri subuh itu juga keras. Sunahnya. Jadi ini nggak harus jamaah. Ibu sholat sendiri di rumah subuh. Banter apa lirih? Pelan apa banter? Maksudnya kata-kata pelan itu berarti kita sendiri yang dengar. Kata-kata banter sekiranya ada orang di sekeliling kita itu juga dengar. Coba saya tanya, pada waktu subuh umpama sholat sendiri di rumah, itu suaranya cukup didengar oleh diri sendiri atau juga bisa didengar yang lain? Nah, padahal sunahnya jahar. Jahar itu banter, tapi banter bukan berarti bengak-bengok. Banter itu kiranya di situ didengar, andaikan ada orang di sekeliling kita itu mendengar bacaan-bacaan kita, yaitu bacaan Al-Fatihah dan bacaan surat yang disunahkan setelahnya. Paham Ibu? Nggak harus pada waktu itu jadi imam sholat. Sholat sendirian pun sunnah untuk bantu. Bedanya kalau makmum. Kalau makmum ya jangan banter lah nyanyi imamnya nanti. Kalau makmum. Jadi untuk imam, untuk orang yang sholat sendirian itu banter. Di sholat-sholat yang disunahkan banter apa aja? Sholat subuh, 2 rakaat awal sholat maghrib, sholat isya, sholat Jumat, sholat Idul Fitri, Idul Adha, sholat gerhana rembulan. Kalau gerhana matahari, lirih. Ini sholat gerhana rembulan. Sholat istisqa, meminta hujan. Meskipun dilaksanakan di siang hari. Sholat tarawih, sholat witir, akhir atau pertengahan akhir bulan Ramadan, rakaat tawaf, 2 rakaat tawaf, dan sholat qodho yang dijalankan di malam hari. Meskipun itu sholat yang mestinya harusnya dijalankan di siang hari. Karena yang dianggap itu waktu pelaksanaannya, bukan dia itu dari mana datang. Contoh, punya qodho duhur, punya qodho asar, mengqodhoinya di waktu malam hari, maka sunnah 2 rakaat awalnya membacanya banter, meskipun sholat duhur, karena qodhonya di malam hari. Paham Ibu? Nah, jadi bacanya yang banter, tapi bukan bengak. Wal isroru fi maudhihi. Selanjutnya yang nomor 6 adalah memelankan bacaan di tempat atau di praktek sholat yang sunnah pelan. Oke. Selain itu tadi 2 rakaat duhur, 2 rakaat awal daripada sholat asar, itu pelan. Pelan itu yang dimaksud sekiranya didengar di kita sendiri. Tapi jangan terus kemudian umak-umi aja. Enggak, itu enggak sah. Harus bersuara. Harus bersuara yang andaikan dalam kondisi normal, pendengaran juga normal, kita mendengar. Kondisi normal, enggak berisik, kemudian telinga juga normal, kita mendengar. Kalau sampai dalam kondisi normal, andaikan telinga juga normal, andaikan kok kita mendengar, itu berarti belum cukup.
Adapun andaikan pendengarannya itu berkurang, nggak perlu kemudian dikeraskan sehingga mendengar, tapi melihat dari volume umum. Kondisi umum, artinya andaikan ini nggak berisik, telinga saya andaikan ini nggak kurang pendengarannya, dengan suara seperti itu saya sudah mendengar, itu cukup. Oke, itu namanya apa itu kesunahan isror fi maudhi'i. Kok kodok sholat subuh jam sudah siang. Subuh tadi kan sunahnya kan dibanterkan, tapi kodoknya siang hari. Banter apa lirih? Lirih, nggak perlu dibanterkan. Jadi kalau masalah kodok, kalau kodoknya malam maka banter, kalau kodoknya siang maka lirih. Itu adalah kesunahan-kesunahan terkait dengan permasalahan banter dan lirihnya baca. Kemudian ada banter, ada lirih. Ada banter, ada lirih, yaitu sholat sunnah yang dijalankan di waktu malam hari. Itu ada banter, ada lirih. Di sini diterangkan sebentar. Wa yusannu at-tawassutu fin nawafili al-mutlaqati bilaili. Ada orang yang sholat sunnah mutlak. Tapi sholat sunnah mutlak. Okay. Sholat sunnah mutlak itu berarti usolli Allahu Akbar. Tidak ada qaid sholat tahajud, tidak ada qaid sholat tasbih, tidak ada qaid sholat duha. Pokoknya sholat. Maka itu sunnahnya tawassut. Dikeraskan, dipelankan. Dikeraskan, dipelankan. Seperti itu. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Seperti itu. Jadi keras pelan. Kalau sholat sunnah mutlak itu nggak ada batasan. Berapapun rakaat, 100 rakaat, 1000 rakaat nggak masalah. Mungkin hikmahnya kenapa kok keras pelan, biar nggak ngantuk, biar bisa fokus untuk melaksanakan sholat sunnah tersebut. Wa ta'minu dan takmin, membaca amin. Akibal fatihati setelah al-fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiknya kalau jamaah bareng sama imam. Karena aminnya imam pasti bareng sama aminnya malaikat. Pasti. Jadi malaikat itu juga ngincer bareng sama aminnya imam. Maka kita juga ngincer bareng aminnya imam. Kalau yang namanya malaikat sudah mengamini, maka pasti doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Oleh karena itu, jadilah imam yang profesional. Artinya pada waktu setelah waladhdallin, aminnya juga agak keras. Dan di situ pakem, istiqomah, waladhdallin, amin. Jadi gitu terus. Jangan kadang ada jedanya lama, jangan. Tapi di sini diterangkan ada jedanya sunnahnya. Ada 6 jeda. Berapa ini? Sukutul makmumi wa insatul qiraatil imam. Jadi ada jeda-jeda di dalam sholat yang baiknya dilaksanakan oleh orang yang sedang melaksanakan sholat. Di antaranya adalah mana tadi? Oh ini apa? Bismillahirrahmanirrahim, saya bacakan. Saktatu sholati yusannu lil musolli ayyaskuta fi sholatihi sitta saktatin. Kullu saktatin bi qadri subhanallah wa hiya. Ada 6. Ada 6, kita disunahkan ada jedanya.
dengan kadar subhanallah. Yang pertama di antara takbiratul ihram dan doa iftitah. Jadi Allahu Akbar, nggak langsung baca doa iftitah, tetapi diam terlebih dahulu. Praktek diam bukan berarti kita tidak dzikir apa-apa, melainkan kita dzikir apapun. Boleh di situ baca subhanallah, boleh di situ baca alhamdulillah, atau dzikir-dzikir yang lain. Tapi di sini bahasanya kadarnya membaca subhanallah. Jadi yang pertama itu antara takbiratul ihram mau baca doa iftitah Allahu Akbar, enggak langsung, tapi subhanallah kabira walhamdulillahi katsira gitu. Terus yang kedua antara doa iftitah dan ta'awud. La syarika lahu wa bidzalika umirtu ana minal muslimin. Mau ta'awud kan? Jeda dulu. Subhanallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baina ta'awudi wal Fatihah. Antara ta'awud mau baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus antara Fatihah dan amin. Nah, antara Fatihah dan amin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Subhanallah. Amin. Makanya imam kalau ada jeda sedikit, amin. Kalau ini imamnya juga yang imam di sini juga paham, jawabannya paham, enak. Terus ada jedanya lagi, baina amin wasurati. Antara amin dan mau membaca surat-suratan. Khusus di sini wa yusannu lil imami tatwiluha fi sholatil jahriyati liyatamakkanal ma'mumu min qiraatil Fatihati. Khusus di sini antara amin dan mau baca surat jikalau sholatnya itu pada waktu sholat yang dikeraskan bacaannya, contoh sholat subuh 2 rakaat, maghrib 2 rakaat, isya 2 rakaat awal, itu antara amin dan surat yang mau dibaca jedanya kiranya cukup untuk membaca Al-Fatihah. Jadi amin agak lama. Terus imam baca apa? Imam baca surat boleh, tapi lirih. Menunggu pada waktu itu makmum pada baca Al-Fatihah. Nah, terus tadi ngapain? Makmum mendengarkan. Soalnya sebenarnya praktek yang paling sempurna adalah ketika makmum mengeraskan bacaan, ketika imam mengeraskan bacaan, makmum itu mendengarkan sembari khusyuk, meresapi artinya. Nah, pada waktu setelah amin, mau surat, ini jedanya agak lama. Imam ngapain? Imam baca-baca, dzikir boleh, baca Quran boleh, yang mau dibaca. Makmum ngapain? Baca Al-Fatihah. Seperti itu. Itu yang paling ideal. Terus setelah itu termasuk diam atau jeda adalah baina surati wa ruku. Setelah baca surat mau ruku, itu juga ada jedanya. Jeda bukan berarti diam, nggak ngapa-ngapain, tetapi diisi dengan membaca zikir atau baca bacaan-bacaan pada waktu jeda tersebut sekiranya tidak didengar oleh orang lain, didengar oleh dirinya sendiri. Kalau belum bisa dipraktekkan pada waktu sholat jamaah, ya dipraktekkan pada waktu sholat sendiri. Setelah takbiratul ihram mau baca iftitah. Setelah baca iftitah mau baca ta'awud. Setelah baca ta'awud mau baca Al-Fatihah. Setelah baca Al-Fatihah waladdallin mau amin. Setelah amin mau baca suratan. Setelah baca surat-suratan mau ruku, dikasih jedanya subhanallah alhamdulillah. Itu enak, resapannya itu enak, enggak ngetril kalau sholat, enggak kemrungsung. Subhanallah, wah sholat tahajud kok bisa gitu, masya Allah, temenan, enak. Wa qira'atus surati ba'dal fatihati, membaca surat setelah Al-Fatihah. Jadi sunnah yang keberapa ini? Yang ke-8 adalah membaca surat setelah Al-Fatihah bagi imam, bagi orang yang sholat
sendirian. Untuk makmum tidak disunahkan. Untuk makmum tidak disunahkan. Sunahnya makmum adalah mendengarkan bacaan suratnya Lantas kemudian lebih baik mana? Membaca satu surat yang lengkap awal sampai akhir surat sekalipun sedikit dibandingkan di situ membaca penggalan surat atau beberapa ayat tapi panjang. Lebih baik mana, Bu? Baca surat Wal Asr dan baca surat Al-Ikhlas. Kan pendek tuh. Terus kemudian baca 10 ayat surat Al-Baqarah awal, 10 ayat surat Al-Baqarah akhir. Kan lebih panjang tuh. Lebih baik mana? Lebih bagus mana? Kalau menurut Imam Ibnu Hajar, kan ada Imam Ibnu Hajar, ada Imam Romli. Ini biasanya yang lebih diutamakan kalau kita ambil pendapat itu Imam Ibnu Hajar. Kalau menurut Imam Ibnu Hajar, wasuratun kamilatun afdalu min ba'di tawilatin walau kana al-ba'du atwala minas surati lil ittiba'i. Surat yang sempurna itu lebih utama dibandingkan sebagian daripada surat meskipun panjang. Meskipun panjang. Sekalipun surat yang utama tadi hanya berapa ayat tapi sempurna. Ibarat kisah itu sudah awal sampai the end. Tidak di tengah-tengah. Kalau tengah kan berlanjut, belum sampai selesai. Apalagi terus kemudian nggak paham artinya, nggak paham maksudnya. Ini ternyata masih sambungnya itu masih banyak. Nah, oleh karena itu beliau ini bahasa sampai lil ittiba karena memang mengikuti ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang murni. Tapi wa khalafahu ar-Romli faqala al-ba'du al-atwalu afdalu. Kalau menurut Imam Romli, sebagian yang lebih panjang itu lebih utama dibandingkan satu surat utuh tapi pendek. Jadi kita no problem. Kalau memang di situ ada yang baca panjang dengan membaca pertengahan surat Al-Baqarah, surat Ali Imran atau surat-surat favoritnya, ayat-ayat favoritnya ya nggak masalah. Oh itu berarti pendapatnya Imam Romli. Ada yang mengatakan seperti itu. Kalau bacaannya kuliah kulhu, itu jangan diremehkan juga. Itu pendapatnya Imam Hajar dan juga kuliah kulhu ini adalah suatu surat yang khusus mempunyai keistimewaan tersendiri ketika dibaca pada waktu sholat. Jangan kemudian wah kuliah kulhu nggak apal yang lainnya. Wah dibacakan Al-Baqarah materi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa takbiratu indal khafdi warraf'i. Kemudian yang ke-9 adalah membaca takbir, dinamakan takbir intikal. Ketika mau turun ruku, kemudian 2 sujud, bangun dari sujud, bangun dari sujud, bangun dari tasyahud awal. Yang tidak itu bangun dari ruku untuk i'tidal. Itu yang nomor 10 yaitu baca sami Allahu liman hamidah. Jadi namanya takbir intikal. Intikal itu artinya berpindah posisi. Hikmahnya apa kok ada takbir intikal? Untuk mengingatkan kita di awal sholat ada yang namanya takbiratul ihram. Pada waktu takbiratul ihram kita ada niat di situ. Makanya kalau mau takbir untuk ruku dan selanjutnya itu kita mengingat bahwa setiap gerakan kita ini ditujukan untuk menghambakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Pokoknya Allah yang Maha Besar, tiada apapun siapapun yang bisa menandingi kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk yang i'tidal khusus sami Allahu liman hamidah. Aslinya awal-awalnya sholat itu ya tetap juga Allahu Akbar. Cuma kemudian ada kejadian, ada peristiwa Sayyidina Abu Bakar terlambat sholat, masih menemui Rasulullah dan jamaah yang lainnya. Beliau alhamdulillah berarti masih mendapati rokaat. Sehingga turunlah wahyu, malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah,
Lantas ada bacaan Sami Allahu liman hamid. Allah telah mendengar orang yang telah memujinya. Orang yang telah memujinya adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq di awalnya seperti itu. Peristiwanya asbabun nuzulnya. Kemudian untuk kita semua yang memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu bacaannya. Setelah itu yang nomor 11 adalah at-tasbih fir ruku' was sujud. Membaca tasbih pada waktu ruku', pada waktu sujud. Membaca tasbih ini tidak merupakan kewajiban. Yang kewajiban itu tumakninah, tenang sebentar dengan kadar ukuran membaca subhanallah, tenang sebentar. Umpama cuma ruku' diam sebentar, itu sudah cukup memenuhi rukun. Tetapi ada kesunahan yaitu membaca tasbih. Subhanallah doang cukup. Tetapi ada tasbih yang masyhur yang diajarkan Rasulullah. Kalau ruku' subhana rabbiyal azim, kalau sujud subhana rabbiyal a'la. Bagi imam jangan dikurangi, jangan dilebihi hitungan 3 dari itu. Kalau imam harus profesional. Karena imam itu tidak diperbolehkan terlalu mempercepat sholat, sehingga makmum tidak bisa menjalankan minimal kesempurnaan sholat, dan tidak diperbolehkan terlalu memperlama sholat. Sehingga makmum ini terasa kelamaan dalam menjalankan sholat. Makanya dalam urusan ini pun diatur. Baca yang namanya tasbih bagi imam, yang makthur itu, yang diajarkan Rasulullah 3. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Kalau kurang berarti menjadikan makmum ini posisinya juga tidak bisa menjalankan cara minimal sempurna. Kalau kelamaan ini menjadikan keresahan bagi para makmum dalam berjamaah. Subhana rabbil azim. Menurut madzhab Imam Ahmad, man tarakat tasbiha fihima amidan tabtulu sholatu. Menurut madzhab Hambali, kalau sampai meninggalkan tasbih di rukuk dan sujud, maka bisa membatalkan sholat menurut madzhab Hambali. Fa in kana nasyan jubiro bisujud disahwi. Kalau lupa sampai tidak membaca, itu ditambal atau disunahkan dengan sujud sahwi. Itu madzhab Hambali. Ini sebagai pemahaman bagi kita betapa pentingnya menjalankan sunnah hayat berupa bacaan tasbih. Bukan saya malah membingungkan, tapi ada pendapat dari madzhab lain yang sampai seperti itu. Kalau sengaja sampai sholatnya batal. Bahkan diterangkan lagi, sebagian ulama mengatakan wa man dawama ala tarki tasbih fir ruku' was sujud saqatat adalatu. Barang siapa yang membiasakan melanggengkan tidak baca tasbih pada waktu rukuk dan sujud, keadilannya hilang. Omongannya berarti tidak bisa dipercaya. Artinya bagaimana? Pada waktu sholat dia baca tasbih. Atau memang nggak pernah sholat. Kalau nggak pernah sholat kan jelas, berarti nggak pernah baca tasbih. Artinya banyak, tidak hanya menghukumi orang yang memang sholat. Nggak sholat juga apalagi. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya wawat kuliyataini alal fakhidaini fil julus. Yabsutul yusra wa yaqbidul yumna ilal musabbihah fa innahu yushiru biha mutasyahidan. Yang ke-12 adalah meletakkan kedua tangan di atas kedua paha yang berseberangan atau berbatasan dengan lutut, sembari dibeber. Dibeber itu apa bahasanya? Dibuka, guys, sudah pernah saya sampaikan, ujungnya dipaskan di lutut. Terus kemudian yang tangan kanan khususnya pada waktu tasyahud itu digenggam kecuali yang ini. Kecuali jari telunjuk. Jari telunjuknya dibiarkan. Biar lembreh bahasanya. Dipaskan di ujung lutut. Nanti pada waktu mutasyahidan asyhadu alla ilaha illallah, tinggal ngangkat. Jadi tidak gini. Sunahnya itu praktiknya dibuka satu, yaitu yang bagian
telunjuk. Yang tangannya yang bagian jempol ini dipaskan di bawah dari telunjuk yang paling bawah sini, tinggal nanti ngangkat. Sudah pernah saya praktekkan di awal-awal dulu. Jadi itu kesunahan. Praktiknya semuanya seperti itu, kecuali pada waktu tasyahud. Kalau selain tasyahud berarti kalau selain tasyahud nggak perlu digenggam. Contohnya pada waktu apa? Duduk di antara dua. Kalau duduk di antara dua sujud ya gini. Terus kemudian duduk istirahat itu kan juga sunnah. Dari sujud kemudian mau langsung berdiri itu kan disunahkan duduk sebentar. Posisi tangannya bagaimana? Ya gini. Nah, seperti itu. Kemudian baru ngangkat. Lantas pada waktu praktek kita seperti tadi, sujud mau ngangkat itu tadi, itu ada kesunahan iktimat. Iktimat itu tetanggenan bahasa Jawanya. Tetanggenan itu apa bahasa Indonesia Kak saya? Nah, umpama gini nggih. Biasanya itu prakteknya gimana? Bapak-bapak, ibu-ibu ini. Umpama tasyahud awal mau berdiri itu langsung gini. Apa gini? Tangannya ini buat penyangga gitu loh. Tangannya dibuat penyangga enggak? Sunnah tangan ini pada waktu mau naik itu dibuat penyangga. Mau sujud, mau berdiri kan duduk istirahat sunnah sebentar. Ini sunnah ini. Menyangga seperti ini hukumnya sunnah dianjurkan. Soalnya kalau nggak disangga seperti ini nanti bahaya. Geledak malah tambah lucu. Jadi iktimat menyangga itu hukumnya sunnah. Tapi kalau pada waktu praktek dari berdiri, itidal mau sujud, itu nggak tangan dulu sunnahnya. Sunnahnya adalah lutut terlebih dahulu, baru kedua tangan, baru jidat. Nah, seperti itu. Wal iftirosu fi jam'il jalsati. Duduk iftiros. Duduk iftiros. Kalau kita kenalnya duduk tasyahud awal. Tahu nggih? Duduk tasyahud awal. Jadi yang bagian telapak kaki kiri itu ditaruh di bawah pantat. Jadi didudukin. Itu duduk iftiros. Semua duduk iftiros kecuali tasyahud akhir. Duduknya tawarruk. Jadi bokongnya kena lantai, terus kemudian yang kaki kirinya jempol ke kiri. Yang terakhir adalah salam yang kedua, itu hukumnya sunnah selama belum batal sholatnya. Kalau salam yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi, terus ngentut, maka sudah tidak ada kesunahan salam yang kedua. Kalau dijalankan data ilmunya ya dosa. Nah, kemarin kan ada pembahasan salam itu bagaimana. Memang benar kemarin pada waktu di sini di dalam kitab Fathul Mu'in dijelaskan sunnahnya itu kan Assalamualaikum warahmatullahi illa sholatal janazah. Kalau sholat jenazah sunnahnya tambahi wa barakatuh. Tapi kemudian ada yang menerangkan kalau seperti itu ya berarti ya sunnah sampai wa barakatuh. Tapi umumnya dalil ketika selain sholat jenazah itu Assalamualaikum warahmatullahi. Lantas kemarin juga ada pertanyaan di sini. Prakteknya bagaimana? Kepala-kepalanya itu bagaimana? Apakah Assalamualaikum warahmatullahi baru gini? Apa Assalamualaikum sudah gini, melingkar gini? Nah, saya bacakan. Biar tambah mantep, biar tambah tahu. Yusannu fi salami ayyab tadi'a bihi wa wajhu mustaqbilu kiblati. Awal mau salam, posisi wajah menghadap kiblat. Posisi sama menghadap kiblat. Maksud menghadap kiblat bukan berarti matanya ke depan. Wajahnya yang masih posisi depan. Kalau matanya melotot kemana? Ini dong. Matanya melotot ke jari telunjuk. Posisi wajahnya, posisi tetap menghadap kiblat. Wa taslimatu tsaniyah wal iltifatu bihaitsu yurakhudhu fit taslimatini minal khalfi. Prakteknya nanti pada waktu salam ke kanan maupun salam ke kiri itu sekiranya, ini yang paling sempurna loh ya Bu ya, itu sekiranya pipi ini bisa kelihatan oleh orang yang di belakang. Pipi ini sekiranya bisa dilihat
dilihat oleh orang yang di belakang itu yang paling sempurna kalau memungkinkan. Kalau lehernya normal. Wa ayyabda'a al-iltifata indal mimi min alaikum. Mulai menoleh setelah mengucapkan mim pada alaikum. Mulai menoleh pada waktu setelah mengucapkan mim pada alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Loh, paham? Paham? Jadi mulai kum baru noleh. Ini jelas loh. Assalamualaikum warahmatullahi. Wal intiha'u minas salami ma'al intihai minal iltifati. Selesai salam warahmatullah itu dipaskan pas tepat di situ menoleh cara sempurna. Jadi gini. Assalamualaikum warahmatullahi. Balik enggak ini? Balik enggak? Apa biar di sini aja? Ya, lanjutkan. Wa tayammunu fihi wa ayazida qaulahu wa rahmatullah wa idrajus salami wa adamu matihi. Kalau salam yang cepat, enggak usah lama-lama. Artinya ya cepat itu ya cepat yang normal. Bukan kemudian assalamualaikum warahmatullah, itu malah enggak sunah. Malah enggak sunah. Enggak perlu dipanjangkan. Wa ayyafsila baina taslimataini biqadri subhanallah. Dipisah dengan kadar subhanallah. Jadi ada pisahnya, ada pemisahnya sedikit, sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi. Ke depan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Karena baru menoleh itu setelah mimma mati alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Gitu. Ada niatan menyalami siapapun yang berada di sebelah kanan, depan kanan, belakang kanan, dan menyalami siapapun yang ada di sebelah kiri, depan kiri, belakang kiri, baik bentukannya manusia, jin, malaikat, atau siapapun. Meskipun ibu-ibu tidak melihatnya. Itu Pak Nggih. Jadi itu adalah kesunahan 15 daripada sholat. Yang paling sunnah utamanya itu apa? Khusyuk. Kesunahan utamanya itu apa? Khusyuk. Khusyuk itu fokus di dalam sholat, tidak memikirkan yang lainnya. Usahanya itu apa? Qala al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Imam Al-Ghazali berkata, al-muhafadhatu ala sholati takunu bisalasati asya'a. Menjaga sholat itu dengan 3 cara. Yang pertama, isbaghul wudu'i, menyempurnakan wudu. Fardunya wudu dijalankan dengan sempurna. Jangan tergesa-gesa, diresapi, dikhusyui mulai dari sejak wudu. Yang kedua, al-iktsaru minal ad'iyati fi sholatihi kulliha, memperbanyak doa di dalam sholat. Yaitu tadi, mengamalkan sunnah-sunnah hayahnya itu juga termasuk memperbanyak doa. Yang ketiga, takalluful khuduri, berusaha bisa hadir di dalam sholat, artinya bisa fokus khusyuk di dalam sholat. Terus kemudian benar-benar diberikan oleh Allah apa tidak, terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bisa benar-benar khusyuk itu fadhol, keutamaan dari Allah. Kita hanya sekedar berusaha. Kalau sampai belum khusyuk, ya itu memang belum dikasih oleh Allah. Kita disuruh hanya berusaha. Demikian, mungkin ada pertanyaan dari apa yang kita kaji? Ya, silakan. Kembali. Iya. Iya. Ya.
terima kasih atas pertanyaannya. Nggak masalah kalau ada mungkin keterangan dari yang lainnya, sambung gitu Pak ya. Istilahnya, Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. Tadi langsung gini ya. Kalau saya mungkin belum tahu keterangan itu, tapi keterangan saya bahwa wa ayyafsila bainat taslimataini biqadri subhanallah satu berarti ada pemisah dengan kata subhanallah. Terus kemudian diterangkan wa ayyabda'a al-iltifata indal mim. Mulai dikatakan menoleh, berarti kan tadi awal menoleh kanan. Otomatis kan balik lagi untuk menoleh ke kiri. Itu ketika sudah mengucapkan mim mati dari alaikum. Itu referensi saya. Nah, mungkin belum membuka referensi yang itu dan saya belum tahu. Tapi kalau referensi saya praktiknya seperti itu Bapak. Kalau Bapak memakai yang keterangan Bapak silakan. Kalau memakai keterangan saya juga silahkan. Makanya saya tidak cuma menyampaikan secara omongan, saya bawa. Soalnya ini rentan perbedaan pendapat. Kalau salam pada waktu kita menjadi makmum, minimal untuk absah, minimal untuk sah, itu harus setelah alaikum salam yang pertama dari imam. Alaikum salam yang pertama dari imam. Dua praktek yang tidak boleh dibarengi oleh makmum yaitu pada waktu takbiratul ihram yang dibarengkan niat itu dan pada waktu salam yang pertama itu nggak boleh. Kalau yang lainnya bukan berarti boleh-boleh aja, tidak sampai membatalkan. Barengi rukuk tidak membatalkan, barengi sujud tidak membatalkan, tapi dapat menghilangkan fadilahnya jamaah, tapi nggak batal. Tapi kalau sampai barengi takbiratul ihram, sampai barengi salam yang pertama itu bisa membatalkan sholat. Minimal untuk bisa tetap sah itu setelah alaikum salam yang pertama. Kalau di situ kok membarengi kumnya itu, maka di situ bisa membatalkan sholat. Tapi yang paling utama adalah ba'da taslimati saniyati al-kamilah minal imam. Setelah salam yang kedua yang sempurna dari imam. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi baru kita salam, jangan terburu-buru gitu. Itu Pak, mohon maaf. Ini ada yang lainnya yang bertanya? Ibu-ibu nggak ada yang tanya? Sudah paham semua? Ya silakan Pak. Oh, kalau yang wajib, yang rukun, salam yang pertama. Kalau masalah noleh-nolehnya ini hukumnya sunnah, nggak sampai wajib. Noleh-noleh sunnah. Kalau kita noleh ke kiri, ya. Setelah kita kanan, mau ke kiri, kita ketut. Batalkan puasa sesuatu. Kalau sudah assalamualaikum, kemudian kentut, sholatnya nggak batal. Tetapi sudah tidak ada kesempatan untuk salam yang kedua. Itu Pak. Tidak membatalkan sholat. Salam yang pertama. Salam yang pertama. Jadi yang rukun itu salamnya. Kalau masalah iltifatnya, masalah noleh kanan ataupun kiri itu hukumnya sunnah. Itu hukumnya sunnah. Bahkan tayamunnya itu hukumnya sunnah. Tayamun itu kanan terlebih dahulu itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Andekan umpama gitu. Ini para ulama. Ada orang salam kiri dulu. Jadi salam yang pertama itu nolehnya ke kiri. Itu nggak membatalkan sholat, tapi tidak mendapatkan kesunahan tayamun, mendahulukan yang kanan terlebih dahulu. Tapi ya iya, maksudnya tapi ya nggak beradab, kurang etis gitu. Ada pertanyaan lagi? Apakah cukup? Ya silakan. Masalah amin. Okay. Amin iya. Hmm.
Ketukan yang jarak antara Fatihah sama Amin atau ketukannya Amin? Ketukannya Amin. Kalau dalam praktek seperti itu, sebenarnya yang penting tidak lebih dari 7 alif. Tidak lebih dari 7 alif. Tetapi kita kalau pada waktu praktik jamaah, kan dilarang untuk mengganggu konsentrasi jamaah yang lain. Kan gitu, Pak. Jadi, kalau kita kemudian mengaminkan aminnya imam, tapi aminnya itu kayak di situ amin protes gitu loh. Atau amin bikin rame, bikin gaduh, amin gitu bawa gitu. Itu kan otomatis mengganggu konsentrasi jamaah yang lain. Itu bisa jadi haram. Dari sisi yang di situ mengganggu taswish, itu bisa haram. Oleh karena itu kita harus hati-hati. Amin yang sewajarnya aja. Kalau kita mau bicara di situ sampai batas panjang apa ya nggak sampai 7 alif karena itu batas panjang yang tidak diperbolehkan. Kalau amin ya imamnya aminnya itu sejauh mana? Namanya bareng kan ya enggak. Ya namanya bareng itu awal mulainya ya bareng, akhir mulainya juga berhentinya bareng. Andaikan di situ ada selisih berarti enggak lama. Berarti kalau kita praktek jamaah melihat memandang selama apa dari imam ini membaca amin. Kalau kita mau baca sendiri yang penting tidak lebih dari 7 alif panjangnya. Gitu Bapak. Yang penting jangan protes. Ya. Sujud. Iya. Iktimat dulu. Enggak masalah. Karena kita kondisi usia gitu. Jadi pada saat begini Iya. Kemudian pada saat sujud jadi kan disunahkan dulu. Iya. Kadang-kadang fisik kita sudah tua gitu ya. Ya dia begini juga dulu. Nah, ini diperkenankan seperti apa? Ya, terima kasih. Iktimat itu yang penting kita menyangga agar memudahkan kita untuk naik. Sebenarnya gitu. Agar memudahkan kita untuk naik setelah kita sujud atau setelah kita duduk. Supaya kita dalam praktek sholat yang kemudian naik itu lebih mudah. Tidak terlalu berat. Makanya prakteknya ya di situ tinggal keadaan masing-masing. Kalau memang di situ prakteknya masih bisa posisi dari tangan ini menghadap kiblat, artinya gini, gitu. Kemudian masih posisi gini, kan ini kita usahakan dari anggota tubuh kita itu bisa menghadap kiblat, itu malah tambah bagus. Kalau memang nggak bisa, harusnya seperti Pak Presiden kita kan, sampingnya gini, lah itu ya nggak masalah. Karena tujuan daripada iktimat menyangga itu adalah memudahkan kita untuk bisa sholat berdiri. Lah, adapun pada waktu mau sujud, selama mampu adalah kedua lutut terlebih dahulu, kemudian kedua tangan, lantas kemudian jidat ditaruh di tempat sujud. Kalau memang mampu. Tapi namanya kadang orang itu nggak mampu, terlalu gemuk umpama, sudah lemah fisiknya, maka semampunya. Kalau mampunya memang ini dulu, dan dia punya perasaan, ya Allah, andaikan aku mampu untuk lutut dulu, maka aku lakukan. Karena fisiknya sudah tidak mampu, maka aku sebisanya Allah. Maka dia tetap mendapatkan pahala sebagaimana orang yang mampu. Niatul mukmin khairun min amalihi. Niatnya orang mukmin lebih baik daripada amal yang nyata dia lakukan. Karena dia punya niatan untuk sempurna, sebab fisik yang tidak memadai, tidak bisa, maka dia ya apa adanya. Tapi dia dapat pahala yang sempurna. Gitu. Mas Budi suka jidat dulu, bos. Ya silakan. Terkait yang tadi baca amin itu, ada beberapa saya pernah dengar tuh sebelum baca amin ada yang baca Robbil Firli. Betul. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, boleh nggak kita ini di luar
bahasan kita Hmm. mengganti niat. Jadi gini, kan ada jam iqomat Ustaz. Saya kan biasa kalau zuhur itu suka sholatnya qobliyahnya tuh 4 rakaat. Tapi kalau melihat waktu, wah kayaknya langsung 4 rakaat gitu. Suka 2-2, suka 4 rakaat langsung. Nah, di perjalanannya ini cuma misal doang hanya. Kalau baru sholat 2 rakaat, sebenarnya niatnya 4 rakaat langsung. Tapi pas 2 rakaat dikomatin gitu. Boleh nggak kita tahiyat gitu langsung gitu, jadi nggak selesain. Dan bagusnya gimana, apa dibatalin apa baru karena baru 2 rakaat tahiyatin gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang pertama tadi sebelum amin pernah dengar keterangan Robil Firly. Nah, itu apakah baik dibaca pada waktu itu? Sangat baik. Karena tadi jadi antara Fatihah dan Amin itu ada jeda di mana kita boleh berzikir, boleh baca doa di situ. Karena rentetannya itu adalah doa. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan juga kita sebagai seorang anak ingin berbakti kepada orang tua dan seakan-akan hukumnya wajib bagi kita untuk mendoakan orang tua, maka di situ Rabbil firli wali walidayya amin. Itu makanya Ustaz yang biasanya ngimami setelah waladhdallin ini ada jeda di qadri subhanallah. Nah, kadar subhanallah itu boleh baca subhanallah, boleh baca zikir yang lain, boleh baca doa Rabbil firli, tapi biasanya memang ada keterangan khusus. Saya juga dapat dari guru saya. Coba bayangkan kalian bisa mendoakan orang tua pada waktu sholat setelah Al-Fatihah disisipkan Rabbil firli wali walidayya. Setidaknya sudah ada 17 kali doa untuk orang tua. Dan itu insya Allah akan memudahkan urusan utamanya dunia kalian. Kalau mudah urusan dunia, sejauh mana kita hormat kepada orang tua, mudah urusan akhirat, sejauh mana kita hormat kepada guru-guru kita. Harus seimbang, seperti itu. Untuk yang tadi, yang kedua, praktek di situ kita sholat qobliyah 4 rakaat, 1 salaman. Belum sampai 4 rakaat, ternyata sudah iqomah. Bagaimana yang kita lakukan? Ada keterangan seperti ini. Orang 2 rakaat sholat. Okay. Belum sampai di rakaat yang kedua, sudah iqomah. Niatnya qobliyah 2 rakaat. Belum sampai di rakaat yang kedua, baru rakaat yang pertama. Belum rakaat pertama pun sudah duduk. Itu qomat. Lantas bagaimana? Minimal sholat itu berapa rakaat? 1 apa 2? 1 rakaat. Dan itu bisa termasuk sholat sunnah mutlak. Maka dari itu tahwilun niat, mengalihkan niat. Jadi pada prakteknya itu niat yang asalnya qobliyah dikerentekkan, diniatkan menjadi sholat sunnah mutlak. Begitu 1 rakaat itu kemudian langsung tasyahud salam. Prakteknya tidak sholat qobliyah, tapi sholat sunnah mutlak. Itu yang itu. Dari maksud ini, dari pahaman ini adalah berarti tidak perlu dibatalkan, itu satu. Terus kemudian urusan jumlah rakaat dari sholat-sholat yang boleh banyak, boleh sedikit, itu bisa atau boleh kita kurangi di tengah jalan. Bisa dikurangi di tengah jalan, artinya belum sampai sholat selesai, boleh kita kurangi. Jikalau boleh banyak, boleh sedikit. Berarti bagaimana? Kalau kita awalnya mau 4 1 salaman, di pertengahan jalan karena kondisi seperti itu, maka paling baik tetap 2 rakaat langsung saja. Nggak jadi 4 rakaat. Makanya bahkan di situ kita sholat duhur, maghrib, isya atau sholat sunnah apapun, tidak sengaja, atau bahkan di situ awalnya itu ngomong sholat tahajud mau 4 rakaat 1 salaman. Di pertengahan jalan kita jadikan cuma 2 rakaat doang. Itu boleh. Diperbolehkan. Di pertengahan jalan seperti itu. Umpama witir, kita mau sambung sampai 5 rakaat. Jadi 1 salaman atau 3
rakaat satu selamat. Kemudian di pertengahan kita pisah karena kondisi tertentu. Itu boleh. Jadi tidak mengharuskan apa yang kita niatkan di awal. Urusan itu, urusan tadi kan masalah penyebutan rakaat. Itu kan hukumnya sunnah. Maka boleh kita tahwil, kita ganti. Wong sholat yang sunnah aja boleh kita tahwil niatnya. Apalagi di situ urusan rakaat. Jadi diperbolehkan. Yang lebih baik tetap di situ jadikan 2 rakaat kemudian mengikuti jamaah. Masuk ke dalam jamaah. Ya. Belum 1 rakaat. Ya kalau belum 1 rakaat, baru awal-awal seperti itu baiknya ya dibatalkan. Waktu sholat. Kalau memang di situ lebih utama jamaah. Jadi ada udzur di situ. Jadi bahasanya kalau memungkinkan 1 rakaat didapatkan, jalankan. Kalau tidak memungkinkan, artinya gini, memungkinkan itu kita bisa masuk jamaah dan kita bisa mendapatkan masih 1 rakaat, gitu loh. Nah kalau tidak memungkinkan, karena kita mungkin tidak fokus untuk melihat waktu, terus kemudian muadzinnya Allah sudah tahu waktu gini malah qobliyah, nggak usah ditunggu, umpama gitu, ya kan? Kau mati aja, udah tahu jam segini, tinggal 5 detik malah di situ takbir. Nah, ya udah kau mati aja, kasihan jamaah yang lainnya sudah mau berangkat kerja kok gitu kan gitu. Akhirnya di sini ada dikomati, ternyata dia udah dibatalkan, nggak masalah. Ada pertanyaan lagi? Cukup? Ya silakan. Nggak harus, sunnah. Ya sunnah. Oh, Robi Firli atau Robi? Lah karena itu sir. Itu kan sir. Itu sir tidak kenceng. Walau terus mau amin itu bacaannya sir untuk doa Robi Firli itu. Tidak dikencengkan. Wah kalau dikencengkan malah tambah bahaya. Timbul kesalahpahaman nanti. Kalau di daerah sana Jawa Barat kenceng juga bisa. Oh kenceng juga. Ya kalau sudah terbiasa nggak masalah. Orang di kenceng kayak baca apa ya. Itu berarti mengajari untuk berdoa di waktu itu. Tapi kalau pada waktu praktik jahar itu ya hanya di kiroahnya aja. Di kiroahnya, di aminnya, dan di bacaan suratnya. Kiroah Fatihah dan kiroah surat. Semuanya ketika sudah waladhdallin semuanya di situ di jeda itu boleh baca zikir, boleh baca doa itu, tapi umumnya memang guru kita ngajari itu gunakan kesempatan untuk mendoakan kedua orang tua. Yang apa itu? Sunahnya itu saktahnya, Pak. Sunahnya itu jedanya itu. Adapun diisinya itu fleksibel. Jadi tidak ada kemudian keterangan hadis baca doa di waktu itu enggak. Apapun terserah. Lah ulama ini ya gunakan kesempatan untuk mendoakan orang tua gitu. Ya di situ gunakan untuk membaca tasbih. Terserah gitu. Jadi pada praktek hadisnya kesunahnya adalah saktah. Saktah itu diam atau kasih jeda sebentar. Tapi jeda bukan berarti melongo diam nggak ngapa-ngapain. Isi dengan wong sholat itu bisa Quran, bisa baca zikir, bisa baca doa. Nah, adapun yang baca doa orang tua itu dari para guru-guru kita disuruh mengambil kesempatan di situ. Itu lagi sama lumpuh ya. Jalsatul istirahat. Sunnah hayah. Itu sunnah hayah. Jadi ketika rakaat yang pertama atau rakaat yang ketiga itu kan sujud mestinya langsung berdiri. Di situ praktiknya boleh memang setelah sujud langsung berdiri. Tapi sunnahnya itu duduk sebentar terlebih dahulu. Itu namanya jalsatul istirahat.
Tujuannya apa? Hikmahnya memudahkan kita biar nggak ngos-ngosan di dalam sholat. Jadi duduk sejenak, kemudian baru berdiri. Tidak semuanya rokaat itu, Ustaz. Kalau rokaat yang kedua kan tasyahud. Tasyahud awal sudah ada duduknya. Kalau rokaat terakhir nggak perlu berdiri lagi. Kan gitu. Atau rokaat ketiga pada maghrib itu tasyahud akhir, kan gitu. Ada lagi? Cukup? Nah, cukup, alhamdulillah. Marilah kita tutup kajian pada malam hari ini. Saya ingin menyampaikan undangan kepada seluruh jamaah pengurus DKM dan jamaah Musul Al-Falah baik putra maupun putri pada hari Ahad depan tanggal 28 September jam 8-an sampai zuhur mungkin maulid di Masjid Al-Istiqomah beserta 100 hari orang tua kami Bayi Haji Maskan Syarif. Kalau tidak punya halangan saya aturi untuk hadir ikut acara tersebut di pembacaan maulid dan kemudian juga tahlil untuk memperingati almarhum 100 hari almarhum Bayi Haji Maskan Syarif putra maupun putri. Jadi bapak-bapak juga ibu-ibu kalau tidak punya halangan jam 8-an insyaallah. Kalau Pak Ustadz Ihsan, Pak Hari sama Pak Budi yang biasanya ikut jamnya ya mulai subuh. Kalau yang lainnya ikut mulai subuh juga nggak apa-apa. Kita cukup ya, mari kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.